Rono wongne. Di truk. Sing di truk. Sing di truk. Hamzah kapai kama? Kapai kama? Tidak pakai kama dong. Tuh kok pakai baju Giko? Tidak tahu. Hah? Katain pai. Kok namanya tidak pai dong. Kok manga namanya? Kok di rumah se. Di rumah se. Nggak jadi pai. Yo. Nggak. What is your favorite food? Udang balado. Udang balado. What is your favorite movie? Kota Rominami. I like. I like Kota Rominami. Do you like ice cream? No, I don't. You know you don't. What do you like to eat? Udang balado. Oh, just udang balado. Selamat datang di Temukan Kata. Karena kata kita bertemu. Halo, hari ini saya sudah berada di depan rumah seorang narasumber. Beliau adalah seorang ibu dan juga seorang guru. Apa saja yang akan kami obrolkan? Mari ikuti saya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tante. Boleh masuk? Boleh. Silakan masuk. Yuk kita masuk yuk. Hari ini saya akan ngobrol santai dengan salah seorang narasumber, tapi tidak hanya sendirian. Beliau bersama dengan seorang anak kecil. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Wahyuni. Halo Ibu Wahyuni. Halo. Satu lagi, halo. Say hi. Say hi. Hai. Siapa namanya? Hamzah HMZAH. Hamzah. HMZAH. Katanya Hamzah menggunakan bahasa, lebih dari satu bahasa di rumah. Iya, lebih dari satu. Lebih dari satu bahasa. 3 bahasa. 3 bahasa. Bahasa apa saja? Bahasa Indonesia yang untuk sehari-hari dia main dengan temennya. Bahasa Minang, kalau saya lagi bercakap dengan tantenya dia ikutan. Terus bahasa Inggris. Oh. Bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia, Bahasa Minang, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa akhirnya Bu Yuni memutuskan untuk menggunakan bahasa lebih dari satu bahasa kepada Hamzah? Oke, untuk tujuan secara spesifik nggak ada mengajarkan Hamzah bahasa karena dia juga kan tidak belajar secara formal ya. Tujuannya kalau belajar bahasa Minang itu lebih ke untuk komunikasi dengan saudara-saudara di Padang, dengan neneknya, dengan tante-tantenya di Padang, dengan omnya. Kalau bahasa Indonesia ya tujuannya untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, teman mainnya sehari-hari ya, karena di sini rata-rata memakai bahasa Indonesia. Dan kemanapun kita pergi di wilayah Indonesia itu, walaupun kita tidak mengerti bahasa daerah, bahasa Indonesia itu yang paling bisa diterima ya. Betul. Sama halnya dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, kalau kita tidak mengerti bahasa, begitu kita jalan-jalan ke luar negeri, kita nggak ngerti bahasa negara tersebut, kita bisa memakai bahasa Inggris untuk bercakap ya, karena bahasa Inggris itu bahasa internasional ya, yang bisa diterima di negara manapun gitu ya. Itu aja. Baik. Sekarang Hamzah berapa usianya Bu Yuni? 5 tahun pas. 5 tahun. Berarti sejak kapan Hamzah mulai menyerap bahasa Minang atau bahasa Indonesia? Tapi bahasa pertamanya? Bahasa pertamanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Lalu yang kedua? Yang kedua itu bahasa Inggris malah. Bahasa Inggris, baru bahasa Minang. Iya, bahasa Minang yang ketiga. Sekarang Hamzah usia 5 tahun. Iya. Sejak usia berapa Hamzah mulai menggunakan bahasa Inggris nih atau menggunakan bahasa Minang? Oke. Untuk bahasa Inggris awal menggunakannya itu saya hampir nggak menyadari ya. Cuma dia mulai mengenal bahasa Inggris itu ketika dia mulai sering ikut saya mengajar. Begitu dia berada di ruangan kelas, walaupun dia tidak ikut proses belajar mengajar, tapi ternyata dia menyerap apa yang saya sedang ajarkan. Nah, begitu sampai di rumah, saya juga membacakan buku-buku kalau bahasa Inggris dengan bahasa Inggris, buku bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Nah, di situ dia mulai memperlihatkan ketertarikan benda-benda di dalam buku, dia tunjuk itu apa, itu apa. Nah, di situ saya mulai perkenalkan. Tapi saya mulainya setelah dia lancar berbahasa Indonesia. Setelah dia lancar berbahasa Indonesia, baru itu saya seriuskan gitu ya. Baca bukunya, tunjuk, ini artinya ini artinya ini. Tapi kalau yang dikirim ke sekolah, belajar di sekolah itu nggak ada. Berarti setelah Hamzah memiliki fondasi bahasa yang kuat, yaitu bahasa Indonesia. Iya. Betul ya. Baik. Di rumah kalau boleh tahu, Bu Yuni dan
suami, ada orang lain lagi, orang dewasa lainnya? Ada adik saya. Oh, jadi hanya Berempat kita. berempat. Iya. Hanya ada Ibu Yuni, Suami, lalu Hamzah, ada dan Hamzah dan adik. Iya. Bagaimana orang dewasa membiasakan? Pada akhirnya kan ada 3 bahasa nih, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Minang. Bagaimana orang dewasa membiasakan penggunaan bahasa terhadap Hamzah? Oke. Pembiasaannya hanya, ya kalau saya berbicara dengan adik saya, kita lebih suka dengan bahasa Minang. Ya biar bahasa itu juga tidak hilang ya, bahasa ibu kita sendiri ya. Kalau untuk bahasa Indonesia, ya sehari-hari dengan tetangga, dengan teman-teman yang main ke sini, bahasa Indonesia. Kalau untuk bahasa Inggris membiasakannya ya baca buku, membacakan buku, terus dikasih tahu ini artinya ini, artinya ini. Ya pembiasaan yang seperti itu aja. Terus untuk percakapannya, saya coba berbicara sama Hamzah, nanya, what is this? Terus kalau responnya bagus, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saya lanjutkan. Terus saya lihat juga tontonannya, kalau misalnya dia nonton film apa gitu tadi, terus saya pancing dengan pertanyaan sama kayak yang di film itu. Dia nyambung nggak? Ternyata alhamdulillah dia bisa menyerap. Seperti itu. Nah, itu ada kesepakatan khusus tidak antara ayah misalnya, terus ibu, ada tante juga di rumah dalam menggunakan bahasa kepada Hamzah sendiri? Oh, kita nggak boleh menggunakan bahasa yang tidak seharusnya pada usianya misalnya, atau tidak menggunakan bahasa yang kasar misalnya, atau seperti apa? Lebih ke ini aja, kita tidak memakai bahasa yang dicampur-campur aduk. Jadi biar bahasa itu tetap murni ya, bahasa itu sendiri. Kalau berbicara dengan bahasa Indonesia, kita full pakai bahasa Indonesia. Kalau bicara bahasa Minang, kita full pakainya bahasa Minang. Dan kalau bahasa Inggris, kita fullin bahasa Inggris. Jadi nggak ada mix language gitu, tidak ada pencampuran bahasanya gitu ya. Nah, itu menarik. Jadi apa saja kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh Bu Yuni, keluarga, kepada Hamzah untuk mengembangkan keterampilan berbahasanya? Oh, ya biasanya baca buku yang paling sering ya, baca buku, bisa itu sebelum tidur atau pada saat dia tidak melakukan apa-apa, Hamzah kita baca buku ini yuk. Nah itu ada buku bahasa Inggris, buku bahasa Indonesia, terus juga dari film kartun yang dia suka. Saya tidak memilih film kartun yang pakai subtitle atau sudah ditranslate ke bahasa lain, saya tidak. Jadi dia tonton, dia pelajari pronunciation-nya, terus dia suka berbicara sendiri ya. Akhirnya saya ajak berbicara dengan kata-kata yang dari film itu, dan dia bisa merespon dengan baik, seperti itu. Jadi stimulusnya itu film, buku-buku, beberapa games yang berbahasa Inggris, ya itu aja. Berarti dalam membaca buku, menonton film atau tayangan yang lainnya juga harus didampingi? Iya, itu wajib banget. Karena kan itu kayak nonton yang internet ya, terus nonton di handphone, itu kan internetnya aktif. Tanpa didamping itu saya takut nanti suka ada iklan yang tidak seharusnya dia lihat, terus suka tiba-tiba muncul gambar yang tidak seharusnya dia lihat. Jadi itu memang keharusan buat saya didampingi. Selain mendampingi, misalnya kita juga punya kesibukan yang lain, Bu Yuni juga melakukan hal yang lain, dan Hamzah juga berkegiatan misalnya nonton TV atau nonton di handphone. Apa strategi atau cara lain untuk tetap bisa mengawasi Hamzah? Biasanya saya suruh kencengin volumenya. Ya, jadi saya begitu dengar, misalnya tadi dia nonton film apa, saya tahu film ini suaranya itu seperti ini. Begitu sudah ganti suara atau background musiknya, saya langsung tanya, itu ganti apa, nonton apa? Nanti biasanya dia langsung, aku lihat ini loh Mi, gitu. Jadi memang sambil ngerjakan yang lain, tetap kuping harus selalu aktif ya. Jadi memang anak-anak harus terus diawasi, berbagai macam cara. Iya, harus. Berarti memang faktor pembiasaan di rumahnya juga sangat kuat ya? Iya. Untuk bahasa Minangnya bagaimana? Kalau untuk bahasa Minang pembiasaannya, kalau saya memang sama adik saya sukanya berbicara dengan bahasa Minang. Ya biar bahasa itu sendiri tidak hilang, bahasa ibu kita ya. Terus juga kalau saat kita melakukan video call dengan neneknya di Padang, saudara-saudara lain di Padang, itu kita berbahasa Minang. Jadi biar Hamzah bisa ikutan berbicara, mau nggak mau dia harus memaksa dirinya sendiri untuk paham itu bahasa. Nah,
dengan dia mendengar kita berbicara bahasa Minang, diserap kosakatanya, terus dia mulai menggunakannya tanpa saya sadari. Itu baru 1 tahun belakangan dia mulai ikut nimbrung dalam video call kita dengan bahasa Minang. Nah itu saya sendiri nggak sadar kok tiba-tiba dia udah bisa bahasa Minang gitu. Nah akhirnya kita teruskan saat berbicara dengan adik saya ajak dia ikutan, kita tanyain dia dengan bahasa Minang dan dia bisa menjawab dengan bahasa Minang yang fasih. Ternyata memang bahasanya menyerap secara tidak langsung ya. Baik, untuk beberapa anak yang kita tahu tidak semua anak dapat mengekspresikan bahasanya untuk usia 3-6 tahun. Biasanya anak-anak memiliki faktor-faktor lain yang kita juga kurang mengetahui apa faktor-faktor tersebut. Kurang berbahasa atau kurang bisa mengekspresikan bahasa yang dia serap. Kita tahu mereka menyerap bahasa begitu banyak, tapi kurang bisa mengekspresikan. Kira-kira apa saja faktor yang melatari? Oke. Kalau secara spesifik ya itu karena saya tidak punya background untuk itu ya. Tapi dari pengalaman saya mengajar bahasa Inggris itu, saya melihat beberapa kasus anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara atau kurang ekspresif dalam berbicara itu. Ada 2 faktor besar sih yang saya lihat. Yang pertama, orang tua yang tidak memberikan kepercayaan diri kepada anaknya. Jadi tidak support, terlalu banyak batasan-batasan kepada anak. Yang kedua itu saya lihat faktor lainnya adalah kebingungan dalam berbahasa. Jadi ada kadang rasa egois dari orang tua yang pengen mengajarkan anaknya bahasa ini, pengen anaknya bisa berbahasa ini. Sementara anak itu sendiri belum belajar, belum memahami atau belum fasih dalam bahasa pertamanya, bahasa ibunya. Nah, jadi itu ada muncul kebingungan dalam berbahasa, ya. Seperti misalnya dia belum bisa berbahasa Indonesia, terus lingkungan di sekitarnya ada yang berbicara selain berbahasa Indonesia. Terus orang tuanya juga memaksa dia untuk memakai bahasa, misalnya bahasa Inggris atau bahasa kedua lainnya. Jadi anak itu akan merasa, saya harus berbicara yang mana dulu nih. Akhirnya dia akan memilih, gua nggak akan bicara. Gitu. Saya lebih baik diam. Jadi kalau beberapa kasus anak murid saya di tempat dulu saya mengajar seperti itu. 2 hal itu faktor terbesar. Tapi mungkin ada faktor-faktor lainnya yang saya tidak tahu ya. Mungkin pakar psikologis anak yang lebih mengerti ya. Iya. Ya, lalu kita bagaimana sikap kita sebagai orang dewasa di rumah atau di lingkungan yang terdapat anak-anak yang belum berani untuk mengekspresikan bahasanya dengan berbagai faktor tadi. Bagaimana sikap kita seharusnya? Kalau saya sih lebih ke support. Kalau misalnya dia belum lancar berbicara, kan ada anak-anak yang berbicara cadel. Kita nggak boleh ikutin sebenarnya dia cadel itu. Mau mimi, mau mamam, itu kan bukan bahasa yang benar ya. Jadi kalau dia berbicara seperti itu, kita nggak langsung salahkan juga. Tapi kita rubah keinginan kita sendiri. Oh mau makan, oh mau minum, ini makan. Jadi jangan juga langsung menyalahkan, karena dia setelah itu akan ngerasa, oh gue salah ya, aku salah ya. Jadi mundur lagi berbicara. Jadi lebih ke kasih support aja. Begitu dia belajar kosakata baru, kalau memang menurut kita itu salah, kita benarkan dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai kepercayaan dirinya itu sampai hilang gitu. Jadi jangan sampai kepercayaan dirinya hilang, tapi juga kita membenarkan dengan bahasa yang sebenarnya, yang baik, begitu ya, yang normal. Baik, ada pengalaman unik atau menarik ketika berbahasa dengan Hamzah, dengan penggunaan bahasa yang lebih dari satu bahasa. Tadi ada bahasa Indonesia, bahasa Minang, dan bahasa Inggris. Pengalaman uniknya ya gitu, bicara pada saat kita berbicara bahasa Inggris, dia refleks menjawab bahasa Inggris. Pada saat kita bertanya bahasa Minang, dia refleks jawab bahasa Minang. Dan kalau bahasa Indonesia, balik lagi ke bahasa Indonesia gitu. Dalam bahasa daerah ya, bahasa Minang ya, itu pernah beberapa kali dia nimbrung dalam percakapan video call kita. Tiba-tiba dia berbahasa Minang gitu, sampai orang yang kita telepon itu kaget, loh kok dia bisa bahasa Minang gitu. Padahal sebelumnya kalau telepon-teleponan itu berbahasa Indonesia. Jadi yang di sana pun kalau telepon ke sini pakai bahasa Indonesia. Tapi begitu Hamzah udah bisa bahasa Minang,
udah sekarang pakai bahasa Minang gitu. Pakai bahasa Minang. Terus juga sekarang udah nggak bisa ngomongin dia lagi pakai bahasa isyarat. Biasanya kalau ada mau melakukan sesuatu yang kita tidak mau dia terlibat, kita kode-kodean pakai bahasa Minang atau bahasa Inggris. Sekarang dia udah ngerti ya, jadi kita nggak bisa lagi kode-kodean. Contohnya gimana? Ya kalau misalnya aku mau pergi kemana, aku bilang ke adekku, Neng, tolong bawa dulu si Hamzah keluar. Umi mau pergi, mau pai gitu kan. Ntar tiba-tiba dia nyaut, Umi mau kemana? Umi niopai. Umi mau kemana? Nah itu kan udah dua bahasa yang berbeda, tapi ternyata dia menangkap dan dia tahu artinya. Umi mau kemana? Jadinya nggak jadi pergi gitu kan, karena udah ketahuan. Berarti sekarang sudah tidak bisa lagi membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia dengan 3 bahasa itu ya? Iya, Oh, jadi harus oke. cari cara lain. Sekarang kita pakai caranya melalui WhatsApp. Oh, Kalau ini ya, jadi yang dia tidak dengar lagi kita berbicara. baik. Menarik sekali perbincangan kita atau ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Tapi saya mau juga minta tips dari Bu Yuni untuk orang tua atau para pendengar di luar sana tentang apa saja hal yang perlu kita lakukan dalam penggunaan bahasa dengan anak-anak yang khususnya menggunakan lebih dari 1 bahasa. Ya, kalau untuk tipsnya sih lebih sering distimulasi ya, bisa dengan baca buku yang dengan bahasa-bahasa yang kita ingin dia lebih pahami, terus dengan tontonan film yang dia sukai, terus juga kalau bisa kita ajak ke tempat-tempat yang bertemu dengan banyak orang dengan banyak bahasa juga dengan banyak ragam usia. Itu juga berfungsi untuk melatih kepercayaan dirinya, menumbuhkan kepercayaan dirinya. Jadi dia tidak melulu berbicara dengan anak seumuran ini aja, atau tidak berbicara dengan orang tuanya aja, keluarganya aja. Karena kan ada beberapa anak yang berbicara dengan teman seumurannya dia lancar ya, tapi begitu berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan teman-teman ibunya, mendadak suaranya nggak keluar ya. Iya. Itu mungkin kurang distimulasi dengan bergaul dengan berbagai lapisan usia, dengan berbagai latar belakang juga, latar belakang bahasa dan budaya. Mungkin itu aja sih, lebih diperbanyak aja seperti itu. Dan semua kegiatan tadi perlu didampingi oleh orang tua atau orang pendampingan dewasa. itu perlu banget. Bukan hanya dalam belajar bahasa, tapi dalam belajar semua itu. Anak usia 1-5 tahun itu perlu banget, karena mereka belum bisa menyaring mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya. Jadi mereka masih saya lihat, saya dengar, saya tirukan, masih copy paste banget ya kalau anak-anak itu. Terus juga kalau bisa jangan mencampur-campur bahasa kalau untuk anak umur segitu ini ya. dia yang penting. Ya, karena itu tadi ada banyak anak yang bingung bahasa ya, jadi keaslian dari bahasa itu sendiri bisa hilang. Jadi kalau bisa bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau berbahasa Inggris, pakailah bahasa Inggris yang baik dan benar. Terus bahasa Minang juga seperti itu, gunakan logatnya sekalian, jangan bahasanya aja, logat dan dialeknya. Jadi benar-benar anak-anak menyerap bahasa itu dalam bentuk aslinya, tidak tercampur-campur. Luar biasa Bu Yuni. Menarik sekali perbincangan kita hari ini, ngobrol-ngobrol santai dengan Bu Yuni dan juga Hamzah tadi. Semoga Hamzah terus bisa berbahasa, bahasa apapun, bahasa Minang, bahasa Indonesia maupun bahasa asing, apapun bahasa asingnya dengan baik dan benar. Iya. Sayang sekali kita harus mengakhiri perbincangan ini, ngobrol-ngobrol santai ini, Bu Yuni. Saya harap kita bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai bertemu lagi di Temukan Kata, karena kata kita bertemu.